Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Ridwan Sutarta, mahasiswa IKIP PGR Jember dari Prodi PLB semester 3. Pada kesempatan yang baik kali ini, saya membahas suatu pembahasan yang cukup menarik ya, yaitu tentang tunanetra. Jadi kita akan kupas tuntas tentang tunanetra ini sendiri, mulai dari pengertian apa itu tunanetra itu sendiri, definisinya dan klasifikasinya, penanganannya dan berbagai macam hal yang terjadi di kehidupan tentang tunanetra ya. Baik, langsung saja kita mulai ya. Jadi di dunia ini kita ini telah banyak diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala ya, diberikan karunia olehnya. Salah satunya itu adalah anugerah penglihatan ya, penglihatan mata kita ini yang masih bisa diberikan kesempatan ya untuk melihat keindahan dunia. Sudah sepatutnya ya, sudah seharusnya kita ini sebagai yang bisa melihat atau yang mempunyai karunia tersebut banyak bersyukur. Karena apa? Karena mungkin di antara kita ada teman-teman yang tidak memiliki anugerah tersebut ya. Namun yakinlah bahwa Allah itu Maha Adil. Dia akan menggantikan anugerah penglihatan tersebut dengan anugerah-anugerah yang lain, yang mungkin anugerah tersebut tidak dimiliki oleh teman-teman sekalian ataupun saya ya sebagai normal, yang tentu hanya dimiliki oleh teman-teman tunanetra ya. Teman-teman tunanetra itu rata-rata memiliki intuisi yang hebat ya, yang cukup di atas daripada teman-teman normal atau seperti kita ini. Mereka itu bisa merasakan seseorang yang mungkin kita itu tidak bisa merasakannya, terkhusus hawa keberadaannya kayak seperti itu. Mereka itu bisa merasakan apabila ada seseorang yang punya niat buruk ya. Jadi maka tidak seharusnya kita itu mendiskriminasikan mereka, sahabat tunanetra tersebut. Sudah sepatutnya ya kita itu bantu teman-teman yang memiliki kebutuhan khusus dengan cara mungkin menyemangati, membimbing mereka dengan ikhlas dan baik. Baik, untuk itu pertama langsung saja kita bahas tentang apa itu definisi tunanetra, yang kedua identifikasinya, yang ketiga kriteria, keempat klasifikasi ya, kelompok-kelompoknya, dan yang kelima ini adalah karakteristik tunanetra tersebut. Ya, baik. Jadi mengapa kita itu harus membaginya jadi 5 ya? Kenapa nggak langsung dibahas semua jadi satu? Karena supaya lebih mudah dipahami ya. Jadi supaya kita lebih mudah memahaminya bersama-sama, makanya saya bagi menjadi 5. Oke, yang pertama kita bahas dulu apa itu sebenarnya definisi. Jadi mungkin dari teman-teman sekalian belum mengerti apa itu definisi ya. Jadi definisi itu singkatnya adalah batasan-batasan suatu fakta atau objek ya, objek konsep ya, dan keadaan-keadaan berdasarkan waktu dan tempat suatu kajian. Jadi semua hal itu harus kita beri batasan supaya nggak melebar kemana-mana pembahasannya. Nah, baik, yang kedua itu adalah identifikasi. Jadi identifikasi ini adalah untuk menentukan atau menetapkan identitas seseorang. Jadi supaya lebih mudah dalam menggali informasi dari objek tersebut atau orang tersebut ya. Yang ketiga adalah kriteria. Jadi kriteria ini adalah menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Ya, jadi ini adalah suatu dasar atau penetapan. Oke, selanjutnya itu adalah klasifikasi. Klasifikasi ini adalah sebuah proses yang yang berdasarkan ciri-ciri persamaan atau perbedaan. Nah, dari klasifikasi adalah proses pengelompokan berdasarkan ciri-ciri persamaan atau perbedaan. Yang tadi klasifikasi, sekarang yang kelima itu adalah karakteristik. Nah, karakteristik ini adalah gaya hidup seseorang. Gaya hidup seseorang yang berkembang secara teratur sehingga menjadi tingkah laku. Jadi tingkah laku itu sudah terucap di orang tersebut, jadi sudah jadi karakternya. Baik, setelah itu sekarang kita langsung bahas ke definisi tunanetra saja ya. Jadi definisi tunanetra itu berasal, sebenarnya kata tunanetra itu berasal dari bahasa Jawa. Yang pertama tuna atau tuno, yang berarti rugi. Nah, kemudian netra. Netra itu dalam bahasa Jawa artinya mata. Jadi dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawanya tadi, tunanetra itu adalah satu kesatuan, jadi nggak bisa dipisah-pisah.
Artinya kalau digabungkan berarti tunanetra itu adalah kerugian mata atau seseorang yang mengalami kerugian di bagian matanya, disebabkan oleh kerusakan atau terganggunya organ mata. Jadi itu berasal dari bahasa Jawa, dijabarkan menjadi tuna, itu artinya yang tadi, rugi. Jadi seperti itu ya. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, tunanetra itu artinya rusak matanya, luka matanya, atau tidak memiliki mata, atau sinonimnya buta lah. Jadi bisa diibaratkan seperti buta atau kurangnya penglihatan ya. Dan menurut beberapa ahli juga, tunanetra ini adalah anak atau anak tunanetra itu sendiri adalah anak yang tidak bisa menggunakan fungsi penglihatannya secara normal dan optimal, baik secara ringan, sedang maupun berat. Dan dalam proses belajar anak tunanetra ini membutuhkan pelayanan khusus dan hanya bergantung pada indera pendengaran atau auditifnya. Jadi sekarang berlanjut ke yang kedua. Oke, lanjut yang kedua, yaitu identifikasi. Jadi identifikasi ini adalah untuk menentukan atau menetapkan identitas seseorang itu. Jadi identitas seseorang itu dapat dilihat dari mungkin ciri-cirinya. Contohnya adalah mungkin adalah rusaknya organ anatomi mata ya. Jadi itu adalah rusak organ anatomi matanya yang menyebabkan terganggunya fungsi penglihatan. Jadi kalau tunanetra itu fungsi organ matanya, anatomi matanya itu sudah rusak ya, rusak. Karena kerusakan tersebut itu akhirnya menyebabkan terganggunya fungsi penglihatan. Jadi sekarang anatomisnya terusak, jadi menyebabkan fungsi penglihatannya terganggu. Baik, sekarang anatomis identifikasi karena kerusakan tersebut, akhirnya identifikasi tunanetra secara anatomis dan fisiologis tersebut dibagi menjadi dua, yaitu secara medis dan estetis, optometris ya. Jadi apa artinya jadi tunanetra secara medis ini? Jadi tunanetra secara medis ini adalah maksud dari tunanetraan ini dikaitkan dengan penyakit dan kelainan anatomi yang lain atau kelainan fungsi penglihatannya. Sehingga tunanetra ini membutuhkan pengobatan ya, dan diberikan koreksi pada fungsi penglihatannya. Sehingga butuh juga yang namanya layanan khusus itu. Dengan memberi pengobatan dengan obat-obatan gitu. Jadi cara mengobatinya ya itu harus diserahkan kepada ahlinya atau dokter. Kita tentu tidak boleh yang namanya mencoba-coba memberi obat sendiri pada mata kita atau mata seseorang yang mengalami gangguan atau kerusakan ya. Karena kita tidak memiliki kapabilitas untuk itu, jadi kita nggak memiliki pengetahuannya, jadi cukup serahkan pada ahlinya. Karena semua orang sudah ahli pada bidangnya masing-masing ya. Koreksi pada fungsi penglihatan itu wajib dilakukannya oleh seorang tunanetra yang tentunya harus kita serahkan kepada ahlinya. Jadi dengan itu bagaimana definisi identifikasi, kriteria dan klasifikasi dan karakteristik. Jadi penglihatannya itu lanjut lagi ya. Jadi bagaimana kita bisa menentukan seseorang itu termasuk dalam kategori tunanetra. Jadi bagaimana kita melihat orang ini, oh dia ini tunanetra ya. Jadi itu kita harus yang namanya tadi mendefinisikan dulu, habis itu mengidentifikasi, kemudian klasifikasi. Apa saja kriterianya dan karakteristiknya. Sebelum saya lanjut ke penjelasan selanjutnya, jadi kita harus mengetahui dulu apa itu definisi. Ya, definisi adalah sebuah batasan atau fakta yang tadi sudah saya jelaskan ya tadi di sebelumnya. Identifikasi juga sudah saya jelaskan, itu adalah tentang menentukan dan menetapkan identitas seseorang. Dan kriteria, jadi kriteria ini adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian ya, seperti yang sudah saya terangkan tadi. Kemudian klasifikasi juga adalah suatu proses pengelompokan atau penggolongan ya, penggolongan sesuatu berdasarkan ciri-ciri, persamaan dan perbedaannya. Lalu karakteristik adalah yang tadi saya sudah jelaskan, adalah gaya hidup seseorang ya, serta nilai-nilai yang mereka anut yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku tersebut menjadi lebih konsisten atau tetap dan lebih mudah kita itu perhatikan atau kita telaah. Baik, sekarang kita akan membahas tentang
Baik, terus peraban atau tantualnya dan indera lainnya yang masih berfungsi dalam pembelajaran anak tunanetra ini membutuhkan pelayanan khusus juga ya. Pelayanan khusus yang nanti saya akan bahas di sini. Oke, sekarang kita lanjut ke identifikasi tunanetra. Ya, jadi secara anatomis juga fisiologisnya ini menyangkut struktur-struktur anatomi mata dan fungsi organ matanya. Sehingga tunanetra ini adalah rusaknya organ anatomi mata ya yang tadi yang menyebabkan terganggunya fungsi penglihatan. Jadi ini fungsi dari penglihatannya terganggu ya, terganggu sekali karena adanya kerusakan pada organ anatomi mata. Lanjut, tunanetra itu secara anatomis dan fisiologis itu juga dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah tunanetra secara medis dan yang kedua adalah estesis optometris yang tadi saya sudah jelaskan. Dan tentu ini adalah bahasa di bidang kedokteran ya. Jadi secara medis tunanetra dikaitkan dengan penyakit dan anatomi yang tadi sudah saya terangkan dan yang pasti membutuhkan pengobatan atau diberikan koreksi pada fungsi penglihatannya. Baik. Oke. Nah, sekarang tunanetra secara estetis optometris. Jadi estetis optometris ini diartikan sebagai keadaan di mana mata ini mengalami kerusakan. Nah, kerusakan di mana keadaan mata ini mengalami kerusakan, tidak hanya kerusakan anatomis fisiologisnya ini, jadi kerusakan itu jadi di organ matanya, anatomis matanya itu sudah rusak ya, sehingga terlihat jelek dan perlu dikoreksi dengan alat modifikasi bantu visual ya, alat bantu visual. Oke, sekarang lanjut saja ke bagian klasifikasi tunanetra. Jadi kalau klasifikasi tunanetra ini kan dibagi menjadi 5 bagian, yaitu kelompok yang memiliki penglihatan agak normal ya, agak normal tetapi masih membutuhkan koreksi lensa, jadi kayak yang pakai kacamata itu, dan alat bantu membaca seperti pemakai kacamata. Kalau yang alat yang koreksi lensa ini lebih kepada lensa di dalam ya, bukan lensa di kacamatanya. Oke, baik. Alat bantu membaca seperti kacamata yang dipakai. Kita akan bahas yang pertama dulu, itu kelompok yang memiliki penglihatan agak normal tapi membutuhkan koreksi lensa dan alat membantu membaca. Yang kedua yaitu kelompok yang memiliki ketajaman penglihatannya kurang atau sedang yang membutuhkan pencahayaan dan juga alat bantu penglihatan khusus. Ya. Kemudian yang ketiga ini adalah kelompok yang memiliki pusat penglihatan yang rendah. Jadi rentang penglihatannya itu sedang dan memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh pengalaman penglihatan ya, penglihatan akibat kerusakannya penglihatan tersebut. Oke, dan yang keempat itu adalah kelompok yang memiliki fungsi penglihatan nya itu buruk dan kemampuan lantang pandang ya, jarak pandangnya itu rendah dan penglihatan pusatnya itu buruk sekali dan perlu alat bantu untuk membaca. Dan yang terakhir, yang kelima ini adalah kelompok yang termasuk buta total atau totally blind ya. Lanjut pada kriteria-kriterianya. Jadi kriteria-kriteria tunanetra ini dibagi menjadi 4 agar mudah kita pelajari juga. Nah, yang pertama itu kemampuan melihat, yang kedua kemampuan terhadap persepsi cahaya, yang ketiga adalah kemampuan melihat, kemampuan ketajaman dalam melihat atau disebut visus ya. Melalui ini dites bisa melalui Snellen test, oke. Yang kemudian ini keempat adalah saat terjadinya ketunanetraan. Baik, lanjut yang pertama ya. Jadi kemampuan melihat menurut kemampuan melihat ini dibagi menjadi 2. Pertama, buta total, buta penuh atau totally blind. Jadi totally blind itu adalah mereka yang tidak bisa melihat sama sekali, baik itu gelap ataupun terang. Mereka tidak tahu karena tidak ada pengalaman tentang cahaya. Oke. Yang kedua itu mereka yang mempunyai sisa penglihatan atau yang disebut residual vision. Jadi adalah mereka yang masih bisa melihat antara gelap dan terang. Kemudian dilihat dari kemampuan kemampuan melihatnya itu kan tadi dari kemampuan melihatnya itu ada 2, yang persepsi cahaya dengan yang tadi itu ya. Nah, yang kemampuan melihat yang kedua kemampuan terhadap persepsi cahaya, yang ketiga ini adalah kemampuan penglihatan ketajaman penglihatan atau visus. Jadi bisa melalui Snellen test ya. Sekarang tentang kemampuan melihat adalah kemampuan melihat tadi yang sekarang adalah kurang penglihatan ya atau low vision.
Jadi low vision lagi dibagi lagi nih menjadi 5. Jadi jenis-jenis ketunanetraan itu terdiri dari yaitu ada light perception. Ini hanya bisa membedakan antara gelap dan terang saja ya. Jadi ini masih di ranahnya low vision ya. Kemudian yang kedua adalah light projection. Jadi ini proyeksi cahaya. Jadi ini hanya dapat mengetahui perubahan cahaya dan dapat menentukan arah sumber cahaya. Jadi tahu dari mana sumbernya cahaya itu bisa mengarahkan. Lanjut, yang ketiga adalah tunnel vision. Jadi tunnel vision inilah penglihatan terowongan. Yang keempat adalah peripheral vision. Jadi peripheral vision adalah penglihatan samping. Jadi pengamatannya itu rendah dan hanya bisa melihat dengan bagian sampingnya, mungkin samping kiri atau samping kanan. Nah, kemudian yang terakhir adalah penglihatan bercak. Jadi penglihatan ini hanya bisa melihat pada bagian-bagian tertentu yang tidak bisa terlihat. Jadi yang lain yang ada bagian-bagian yang tidak bisa dilihat, ada bagian yang bisa dilihat. Baik, sekarang lanjut ke kriteria. Apa itu kriteria? Jadi kriteria itu adalah ukuran-ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Jadi kriteria ini agar lebih mudah kita bagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Jadi kriteria ini agar lebih mudah kita bagi menjadi 4 saja ya, oke? Nah, yang pertama dilihat dari kemampuan penglihatan, yang kedua dari kemampuan terhadap persepsi cahaya, yang ketiga dilihat dari kemampuan melihat, ketajaman penglihatan diukur melalui Snellen study, dan yang keempat dilihat dari saat terjadinya tunanetra tersebut. Oke, yang pertama dilihat dari kriteria yang pertama, oke, yaitu dilihat dari kemampuan melihat. Kita bagi menjadi 2. Pertama adalah buta, yang kedua itu adalah low vision ya. Atau ada sisa penglihatan. Di bagian buta ini dibagi lagi menjadi 2, blind, totally blind, dan yang tadi tuh, oke. Buta ini dibagi di 2, buta penuh atau buta total. Jadi untuk buta penuh ini mereka tidak bisa membedakan antara gelap dan terang, dan yang kedua ini masih memiliki sisa penglihatan, dalam bahasa Inggris disebut residual vision, oke. Adalah mereka yang masih bisa membedakan antara gelap dan terang. Dan masih bisa juga menentukan arah cahaya, dari mana cahaya itu datang, oke. Buta total dan low vision. Oke, di sini di low vision dibagi menjadi 5. Pertama jenisnya light perception tadi. Setelah itu ada residual vision. Yang tadi ada peripheral juga. Yang di bagian kurang penglihatan tadi ada 2 itu ya. Ada light projection dengan light perception. Oke. Nah, light projection ini menjadi alat proyeksi. Ini adalah proyeksi cahaya. Jadi di dalam jenis ini mereka masih dapat mengetahui perubahan cahaya dan dapat membedakan arah sumber cahaya. Ketiga ini tunnel vision, jadi visi terowongan atau penglihatan pusat. Nah, penglihatan pusat ini artinya mereka ini apabila melihat objek hanya bagian tengahnya saja. Nah, yang keempat ini adalah peripheral vision atau visi perifer, jadi penglihatan samping. Jadi hanya sampingnya saja yang terlihat, jadi samping bagian kiri saja misalnya. Tapi tidak untuk bagian kanan, kalau misalnya bagian kiri. Ya. Kemudian yang terakhir adalah penglihatan bercak. Jadi penglihatan bercak ini pengamatan pada objek ada bagian-bagian tertentu yang tidak terlihat. Jadi yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, sekarang lanjut ke yang kedua, dilihat dari kemampuan persepsi cahaya ya. Persepsi cahaya ini dibagi menjadi 3. Nah, untuk kemampuan terhadap persepsi cahayanya itu yang pertama tidak adanya cahaya, atau dalam bahasa Inggrisnya no light perception. Ini adalah buta total ya, dilihat dari kemampuan terhadap persepsi cahaya. Dan yang tadi yang pertama adalah buta total itu, tidak ada persepsinya cahaya, jadi tidak ada cahaya. Inilah buta total, buta penuh. Nah, yang kedua memiliki persepsi cahaya. Pada kasus ini biasanya mereka masih bisa melihat bentuk tetapi tidak bisa membedakan. Misalnya tidak bisa membedakan antara laki-laki atau perempuan. Jadi bentuk-bentuk itu tidak bisa dibedakan. Kemudian yang ketiga ini adalah mampu memproyeksi cahaya atau light projection. Jadi mereka masih dapat mengetahui dan bisa menunjuk asal cahaya dan bisa melihat jari-jari mereka sendiri. Ini yang dilihat dari kemampuannya ya. Jadi dilihat dari kemampuan melihatnya. Yang ketiga adalah kemampuan melihat ketajaman atau seberapa tajam mereka bisa melihat, atau disebut visus.
Tentunya ini harus dites dengan Snell test ya namanya. Jadi di dalam sini dibagi menjadi 4 tingkat ketajaman. Jadi pertama 20 sampai 20 kaki atau 20 per 20 feet. Yang atau juga ada yang 20 per 50 feet. Atau juga ada yang 6 sampai 6 meter. 6 per 6 meter. Nah, sampai 6 meter per 16 meter. Jadi pada tingkat ketajaman penglihatan ini masih digolongkan tunanetra taraf ringan dan masih dapat mempergunakan mata relatif secara normal. Dan kemampuan penglihatan visual ini masih cukup baik dan dapat menggunakan alat bantu pendidikan secara normal. Nah, yang kedua tingkat ketajaman 20 per 70 kaki atau feet atau 6 per 20 meter. Jadi sampai 6 per 60 meter. Sampai 6 per 60 meter juga. Pada tingkat ketajaman ini disebut low vision atau partial sight. Jadi partial sight ini dengan memodifikasi objek atau benda yang dilihat atau menggunakan alat bantu masih bisa dikoreksi dengan baik. Jadi untuk kekurangan masih bisa ditanggulangi sedikit. Yang ketiga adalah tingkat ketajaman 20 per 200 kaki atau lebih. 6 per 60 meter atau lebih. Jadi ini termasuk berat, tapi bisa menghitung jumlah jari tangannya pada jarak 6 meter. Pada jarak 6 meter dan masih bisa melihat gerakan tangan dari instruktur. Lalu untuk tingkat ketajaman 20 per 200 ini, dia hanya bisa membedakan antara gelap dan terang. Kemudian yang terakhir ini yaitu tingkat ketajaman penglihatan 0, yaitu visusnya itu 0. Jadi tidak memiliki rangsangan cahaya sama sekali, bahkan tidak mampu membedakan antara gelap dan cerah dan terang. Oke, baik, itu tadi adalah tingkat ketajaman ya dari Snell test untuk mengukur ketajaman penglihatan seorang tunanetra atau seseorang. Baik, sekarang kita berlanjut ke yang keempat, ini penggolongan tunanetra saat terjadinya ketunanetraan tersebut. Nah, pertama itu jadi tunanetra itu saat tunanetra sejak dalam kandungan itu atau bisa dibilang prenatal gitu ya. Itu terjadi pada kasus ibu hamil yang menderita penyakit yang menular ke janin, misalnya HIV, sifilis, kemudian cacar. Jadi kayak seperti itu. Jadi selain saat ibu hamil itu terkena penyakit itu, kemudian juga terjadi yang namanya keracunan makanan atau obat-obatan ketika sedang mengandung ya. Jadi selain karena penyakit tersebut bisa juga karena keracunan makanan. Nah, atau juga bisa terkena serangan virus, misalnya dari kotoran kucing yang kering, kemudian terbawa oleh angin dan dihirup ya oleh seorang ibu hamil, itu bisa membahayakan ke janinnya juga dan bisa menjadi penyebab. Nah, kemudian yang kedua itu tunanetra pada proses kelahiran atau postnatal. Jadi ada kesalahan yang biasa terjadi setelah kelahiran itu yang membuat bayi itu menjadi tunanetra ya. Menjadi tunanetra. Oke, misalnya ya bayi itu baru dilahirkan biasa dengan cara sungsang atau kaki atau itu duluan ya, jadi nggak kepala duluan. Karena itu riskan sekali. Jadi yang namanya proses kelahiran secara sungsang itu ada alatnya. Ada alatnya yang bernama kop ya. Jadi kop itu ditarik kepalanya. Tapi sekarang sudah canggih. Kalau dulu kan pakai kop itu. Tinggal ada alatnya, mungkin operasi sesar. Ibu sekali melahirkan langsung keluar anaknya. Kemudian yang ketiga ini setelah kelahiran atau postnatal ya seperti itu tadi, tunanetra bayi tangannya jadi teorinya. Kemudian yang ketiga ini adalah setelah kelahiran postnatal. Jadi bisa saja terjadi ketika bayi sudah sampai dewasa, jadi sebelum 18 tahun. Jadi orang yang tidak mengalami tunanetra tumbuh kembangnya itu bisa mengalami tunanetra saat tumbuh kembangnya. Atau nanti kalau sudah tua mungkin terkena penyakit diabetes mellitus atau terjadi benturan-benturan, trauma listrik, keracunan bahan kimia, sinar matahari, sinar X atau sesuatu yang tajam, suka melihat matahari, dan masih banyak penyebab-penyebab yang dapat menyebabkan ketunanetraan terjadi pada seseorang ya. Mungkin ambil contoh misalnya penyakit sifilis ya, itu juga bisa menyebabkan terjadinya tunanetra. Sekarang berlanjut ke yang kelima adalah karakteristiknya. Jadi karakteristik kan tadi adalah pola atau gaya hidup seseorang atau nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku tersebut menjadi lebih konsisten dan konsisten atau tetap ya, dan mudah diperhatikan. Jadi karakteristik ketunanetraan ini
dialami oleh seseorang ini menyebabkan terjadinya keterbatasan dalam bersikap, berperilaku terhadap lingkungannya. Yang pasti, jadi keterbatasan tersebut merupakan hambatan mereka. Hambatan beraktivitas, jadi beraktivitas itu tidak sesuai dengan harapannya. Keterbatasan tersebut merupakan hambatan untuk dapat beraktivitas sesuai harapan sesuai harapan yang tunanetra sendiri, jadi tidak sesuai dengan dia dan juga masyarakat sekitarnya. Jadi karakteristiknya itu yang dalam ketunanetraan itu bisa menyebabkan terjadi keterbatasan dalam bersikap, berperilaku dalam lingkungannya. Oke. Jadi dalam karakteristik ini kita bagi menjadi dua, ya, yaitu karakteristik fisik dan karakteristik psikis, ya. Sekarang kita membahas dulu yang karakteristik fisiknya. Jadi bagaimana sih karakteristik fisiknya itu? Jadi kekurangan penglihatannya dari yang sejak lahir ini akan mempunyai dampak besar. Dampak ini kan adalah pengaruh yang mengganggu perkembangan motoriknya itu. Jadi ya seperti jalan, lari, lompat, atau gerakan-gerakan badan. Gerakan badan ini termasuk motorik kasar. Jadi gerakan itu kan ada motorik halus dan motorik kasar. Ada yang namanya juga motorik visual spasial, misalnya menulis, membaca, dan sebagainya, ya. Kemudian juga motorik kasar yang tadi yang sudah saya jelaskan, lari, lompat, lempar, atau yang menggerakkan badan itu termasuk motorik kasar. Itu dimulai dari perkembangannya. Misalnya bayi itu bisa tengkurap yang harusnya dari 7 tahun dan lain sebagainya, itu akan terganggu. Nah, jadi pada kontrol otot, pada kepalanya, otot-ototnya juga, agar otot-ototnya itu tumbuh. Jadi biasanya tunanetra itu tunanetra yang penuh, ya, biasanya itu gerakannya tidak begitu luas karena otot leher kaku, apalagi kepala. Ya, jadi cirinya tuh gitu dia, ciri fisiknya. Oke, terus bagaimana ciri fisik tunanetra yang total atau buta penuh, ya. Jadi ini biasa mereka tergolong bukan dilihat dari organ matanya, itu biasanya tidak memiliki kemampuan seperti pada normalnya mata, ya. Misalnya bola matanya itu kurang berkedip atau tidak berkedip, ya. Kemudian tidak bereaksi dengan cahaya, atau juga ada juga yang itu tuh matanya tuh tertutup terus. Untuk tunanetra yang tidak terlatih orientasi mobilitasnya dan tidak memiliki konsep tubuh atau body concept, itu menjadi kurang baik, ya. Kepalanya itu terus kayak tergantung gitu, kayak layu, kayak kaku badannya, berbentuk kecil, ya. Harus dilatih yang namanya body concept. Dan mereka juga kadang tidak berdiri dengan tegak, ya. Oke, sekarang kita lanjut ke karakteristik psikisnya. Jadi seseorang dengan albino atau glukoma itu sering menunjukkan tingkah lakunya yang ekstrim. Jadi mereka itu biasanya terlihat gembira, sedih, kacau, aksinya dalam verbalitas dan perfeksionis dan yang ekspresif, ya. Untuk dilihat dari kemampuan yang berbeda akan berpengaruh pada akhirnya. Jadi itu menunjukkan pribadi yang rigidity. Jadi rigidity itu adalah kesan kaku atau kebekuan, tidak terlalu ekspresif. Yang kedua adalah kekakuan dalam gerak tubuh atau jalannya. Jalannya itu lemah, gemulai, dan tingkah lakunya ini merupakan akibat dari terhambatnya kemampuan orientasi mobilitas tersebut. Dan sering juga ditemukan perilaku Branson, ya. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya ini. Jadi ini adalah pembahasan terkait dua hal yang sangat krusial atau penting terkait tunanetra juga. Jadi hal tersebut ini terkait penyebab. Setidaknya ini ada dua penyebab penting di sini. Jadi yang pertama adalah penyebab kelainan mata dari segi medis dan kebinadan. Ya, yang kedua adalah penyebab kelainan mata dan fungsi penglihatan dari faktor penyakit akut atau penyakit berat dan kesalahan perlakuan terhadapnya. Oke, yang pertama langsung saja kita bahas. Ini dibagi menjadi 3. Jadi supaya lebih mudah lagi untuk dipahami. Yang pertama yaitu masa prenatal atau masa sebelum kelahiran. Yang kedua masa perinatal atau masa natal atau saat kelahiran. Yang ketiga adalah masa postnatal atau setelah kelahiran.
Yang kedua juga ini dibagi jadi supaya lebih gampang untuk memahaminya. Nah, yang pertama itu adalah buta bawaan atau congenital blind. Jadi kita ringkas menjadi buta bawaan atau buta CB. Yang kedua ini buta didapat atau adventitiously blind atau kita ringkas menjadi AB. Kalau yang pertama buta bawaan atau CB, yang kedua adalah bukan didapat atau bukan AB ya. Jadi ini buta didapat yang AB, yang CB buta dari lahir. Jadi kita akan membahas masa prenatal. Ya, masa prenatal masa sebelum kelahiran. Jadi secara ilmiah ketunanetraan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu apakah faktor-faktor dari dalam diri anak itu sendiri atau faktor dari luar anak itu sendiri, atau disebut juga faktor eksternal. Jadi kalau dari dalam diri anak tersebut itu disebut faktor internal, tapi kalau dari luar itu disebut faktor eksternal. Nah, jadi faktor ini menurut Dan Hildermassen dan kawan-kawan yang menyebutkan beberapa ketunanetraan itu disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pertama adalah faktor genetik. Nah, faktor genetik ini adalah faktor keturunan, yaitu akibat faktor keturunan ya, faktor gen ya, antara lain adalah retinitis, yaitu penyakit pada retina yang umumnya ini merupakan penyakit keturunan. Nah, penyakit keturunan itu antara lain yaitu retinitis tadi. Penyakit ini menyebabkan sedikit demi sedikit kemunduran dan memburuknya fungsi dari retina tersebut. Dari gejala pertama ini biasanya sulit untuk melihat pada malam. Jadi yang kena ini gejalanya itu sulit melihat pada malam hari. Sulit melihat pada malam hari ini adalah gejala pertama. Kemudian diikuti oleh hilangnya fungsi penglihatan dan akhirnya hanya sedikit penglihatan yang tertinggal. Jadi hanya sedikit dia bisa melihat. Oke, yang kedua ini adalah karena perkawinan sedara. Jadi perkawinan sedara ini kan juga sudah dilarang dari dalam agama Islam, dalam Al-Qur'an sudah diterterakan situ. Jadi sebuah larangan itu ada alasannya. Nah, salah satunya alasannya itu terkait dengan alasan ilmiah. Jadi secara medis ternyata perkawinan sedara itu bisa mengakibatkan juga terjadinya kecacatan. Nah, kecacatan terutama pada anak tunanetra. Perkawinan sedara ini biasa disebut dengan incest atau ACEs. Apa itu adik dengan kakak, atau kakak dengan anak, atau anak dengan kakak dengan adik, atau bapak dengan cucu dan sebagainya. Nah, ini menyebabkan sifat yang menurunkan sifat termasuk penyakit ya, atau kelainan. Oke, kemudian yang ketiga ini adalah infeksi kehamilan. Infeksi kehamilan ini terjadi akibat virus hiptopiosis. Virus ini berasal dari air kencing tikus atau terkena virus maternal rubella, morbili, campak Jerman, dan virus reproraktohidropasia. Nah, jadi maka dari itu, seorang ibu hamil itu harus benar-benar dijaga kebersihannya. Nah, yang keempat adalah gangguan genetik. Nah, gangguan genetik ini dapat terjadi karena adanya kelainan kromosom akibat transformasi yang mengakibatkan keracunan darah atau toksania ya, atau toksania tadi. Nah, kemudian ada faktor lagi, faktor kelompok atau faktor grup yang berisiko tinggi, yaitu yang mengakibatkan keracunan darah. Maksudnya saya ulangi, yaitu pada ibu atau usia kehamilan. Jadi kelompok ini adalah kelompok paling riskan. Yang pertama kelompok usia kehamilan yang terlalu muda sekitar 13-16 tahun, atau yang terlalu tua di atas 40 tahun. Pada dasarnya wanita yang berusia setelah menstruasi itu kan usianya sekitar 12-15 tahun. Atau belasan tahun lah. Itu memiliki organ seksual yang dan juga kandungan yang sudah matang dan siap dibuahi. Jadi ada telurnya siap dibuahi oleh sperma. Namun secara psikologi, wanita yang usianya masih belasan tahun ini ternyata belum cukup untuk berumah tangga. Jadi kalau wanita ini masih berusia belasan tahun terus menikah, dapat dimungkinkan itu ketika hamil ini akan mengalami stres yang akan mengalami depresi yang dinamakan baby blue. Nah, baby blue ini karena secara psikologi masih belum siap. Karena pada masa dewasa awal itu seorang wanita itu seharusnya dipersiapkan untuk bersemangat mencari ilmu untuk masa depannya tentunya.
Oke, kemudian risiko kelompok risiko tinggi selanjutnya ini adalah wanita atau mereka-mereka yang berusia 40 tahun ya. Karena wanita yang berusia di atas 40 tahun ini kemungkinan kondisi tubuhnya ini mulai melemah, sudah tidak sekuat ketika usia di bawah 40 tahun. Dan ini bisa dimungkinkan kondisi tubuhnya ini mulai melemah. Oke, mulai melemah, sudah tidak sekuat dulu lagi. Kalau wanita hamil akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik untuk perkembangan janin. Tapi ini secara teori ya. Tapi secara fakta, kalau zaman dulu saya kira tidak apa-apa ya. Di lingkungannya saya juga saya perhatikan sepertinya tidak apa-apa. Tidak ada, mungkin jarang ya kejadian-kejadian yang buruk-buruk ya, alhamdulillah. Kemudian yang kelima adalah keracunan. Ini keracunan saat hamil ya. Jadi keracunan saat hamil ini tidak, misalnya tidak mau makan yang bervitamin ya. Kadang atau mungkin salah makan, kekurangan vitamin akhirnya, dan atau bahkan berlebihan ke ibu hamilnya. Jadi kebanyakan wanita hamil tidak mau makan. Nah, itu berdampak kurang baik juga sebenarnya pada kesehatan ibu dan janinnya tentunya. Karena asupan gizi yang dimakan oleh ibu hamil akan ditransportasi ke janin atau bisa juga kelebihan vitaminnya. Nah, karena asupan gizi atau kelebihan zat besi atau timbal misalnya dari hewan laut seperti udang, kerang hijau, ikan tuna, dan lain sebagainya. Ya, kita sudah ketahui bersama juga bahwa lautan kita ini tidak seperti dulu. Yang sekarang ini sudah terlalu banyak timbal di dalamnya. Kemudian selanjutnya adalah keracunan saat hamil yang dimungkinkan oleh penggunaan obat-obatan ya, obat-obatan kontrasepsi misalnya. Jadi ketika wanita ini mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, seperti percobaan aborsi atau abortus yang gagal, misalnya dengan dipijat ya, akhirnya itu mengenai organ mata janin kemungkinan ya, baik itu jika dapat bertahan, maka baik itu bisa berakibat menjadi cacat. Nah, yang kemudian itu bisa membahayakan pada ibunya juga sebenarnya. Baik, kemudian yang keenam adalah penyakit menahun ya. Penyakit menahun ini seperti apa? Yaitu seperti TBC atau tuberkulosis. Jadi penyakit ini bisa terjangkit pada individu atau seseorang. Akibat apa? Akibat sanitasi atau kebersihan lingkungan yang kurang memadai. Jadinya lingkungannya itu kotor. Jadi penyakit TBC ini jika seorang yang hamil menderita penyakit TBC ya, ini sembuh, maka dia akan mendapatkan perawatan khusus seharusnya. Yang mana perawatan khusus ini adalah mengkonsumsi obat secara kontinu atau berkelanjutan, berkesinambungan. Minimal 6 bulan secara terus-menerus. Hal ini juga akan berdampak pada perkembangan janinnya tentunya. Jadi apabila penyakit TBC diidap oleh ibu hamil, maka jelas akan berdampak pada gangguan metabolisme ibu tersebut dan juga janinnya. Sehingga pertemuan janin ini tidak sempurna. Oke. Kemudian yang ketujuh adalah infeksi karena penyakit kotor. Jadi penyakit kotor yang saya maksud di sini adalah seperti penyakit kelamin sifilis. Nah, ini bisa terjadi pada ibu hamil dari organ kelamin yang terinfeksi penyakit ini. Dapat menyebabkan suhu tubuh ibu ini menjadi lemah dan mudah terkena penyakit lainnya. Tentunya hal ini akan membahayakan jelas bagi seorang ibu hamil dan juga janinnya. Maka dari itu kenapa dalam sebuah pernikahan itu dituntut adanya rasa tanggung jawab dan rasa kesetiaan. Jadi hanya pada pernikahan yang benar-benar serius, yang benar-benar mau tanggung jawab, benar-benar setia pada satu pasangan. Apalagi pada aktivitas seksual ya. Karena ibu hamil itu tidak melakukan aktivitas seksual dengan laki-laki lainnya. Tetapi jika suaminya tidak bisa menjaga, akibatnya apa? Akibatnya itu bisa menulari ke si wanitanya. Oke. Yang kemudian yang ke-8 ini adalah virus Toxoplasma gondii. Jadi ini karena virus Toxoplasma gondii. Nah, virus ini berasal dari sesuatu yang dikeluarkan oleh binatang. Seperti bulu kucing atau kotoran kucing yang sudah mengering, kemudian terhirup oleh ibu karena terbawa oleh angin. Nah, ibu hamil yang secara terus-menerus menghirup ini bisa mengakibatkan bayi yang lahir ini mengalami kebutaan atau autis berat. Atau juga ada yang terlahir tanpa tengkoraknya, kemudian penyakit. Apalagi penyakit virus
trakom atau tumor. Nah, kanker, penyakit tersebut tergolong penyakit yang kronis sekali. Namun dalam perkembangan ilmu kedokteran, mereka bisa menemukan berbagai obat imunitas. Jadi dari itu ibu yang hamil ini harus dapat diimunisasi dengan imunisasi tokso. Maka sebelum kehamilan dan dapat diatasi dengan imunisasi supaya virus tersebut tidak membahayakan bagi janinnya nanti. Nah, yang kesembilan adalah faktor Rhesus atau RH. Jadi anoksia prenatal. Nah, jadi pada faktor ini kekurangan oksigen pada calon bayinya. Jadi jenis Rhesus ibu ini cukup menentukan bagaimana kondisi bayi. Terutama jika bayi tersebut berbeda Rhesusnya dengan bapaknya. Jadi Rhesus tersebut misalnya berbeda dengan ibunya juga, jadi bapak dengan ibunya berbeda Rhesusnya. Jadi akan berdampak pada kondisi bayi. Kemudian jika kelainan ini menyerang pada ibu yang menyebabkan janin itu akan terganggu perkembangannya. Dan kemudian kekurangan oksigen sehingga pertumbuhan otak janin akan terganggu. Dan kemudian yang ke-10 ini adalah pengalaman traumatik khususnya ya. Ini bisa berupa syok akibat ketegangan pada masa kehamilan. Misalnya sindrom baby blue, yaitu depresi ya yang pernah dialami ibu akibat ketegangan pada saat kehamilan. Ada juga akibat kelahiran bayi atau juga trauma akibat benturan-benturan pada kandungan saat kehamilan ya, misalnya pada saat hamil terjatuh. Nah, seperti itu. Yang ke-11 adalah penggunaan dengan radiasi sinar X. Jadi ini biasanya dari USG yang terlalu berlebihan, yang terkadang pada perkawinan usia muda mereka seorang ibu tuh sangat bahagia sekali, yang akhirnya sering-sering melihat bayinya dengan cara USG tersebut. Nah, ingin mengetahui perkembangannya, jadi makanya terkena paparan radiasi sinar X terus dari alat USG tersebut. Nah, ini tentu juga bisa menyebabkan kecacatan pada bayi karena merusaknya sel kromosom pada janin. Nah, sekarang kita beralih ke saat fase prenatal ya, atau saat kelahiran. Nah, jadi waktu waktu terjadinya kelainan pada saat proses kelahiran itu saat proses kelahirannya dan menjelang setelah proses kelahiran. Misalnya kelahiran itu sulit, jadi kelahiran itu harus mendapatkan pertolongan, dan pertolongan itu mungkin salah ya. Misalnya dokternya masih belajar atau setidaknya masih dalam tahap belajar, terus pertolongannya itu malpraktek misalnya, jadi tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, ini dapat berakibat pada bayi. Untuk bayi mungkin menderita sebuah kelainan. Nah, kelainan pada bayi yang dilahirkan ini, jadi persalinan itu tidak spontan. Kemudian lahir prematur misalnya juga, yaitu kelahiran sebelum waktunya, misalnya kurang dari 9 bulan. Biasanya lahir usia kehamilan 5, 6, 7. Nah, itu dikatakan prematur. Nah, kemudian yang pertama di fase natal, yaitu misalnya kerusakan pada saraf mata pada waktu persalinan. Kenapa? Mungkin pada waktu persalinan ini terjadi benturan alat-alat atau benda-benda keras ya. Misalnya pada waktu persalinan ya terjadi mungkin jatuh atau terbentur sesuatu. Tapi ini secara teori saja karena faktanya tidak alami seperti itu. Nah, itu menyebabkan bayi itu akan cacat ya. Yang kemudian ada lagi pada saat kelahiran itu ibu itu terkena mungkin penyakit gonor. Penyakit gonor itu penyakit kayak yang sifilis itu. Nah, ini adalah termasuk penyakit kelamin akibat hubungan seks yang tidak disiplin. Maksudnya hubungan seks yang bebas. Jadi gonor ini bisa menular pada bayi sebenarnya. Dan akhirnya setelah bayi lahir bisa mengalami sakit yang berakibat hilangnya daya penglihatan ya. Kemudian infeksi atau luka yang dialami ibu hamil akibat terkena rubella atau cacar air ya, atau cacar Jerman. Ini juga bisa menyebabkan kerusakan pada mata, telinga, jantung, dan sistem susunan saraf pusat pada janin itu. Ya, pada janin itu sistem sarafnya tidak berkembang ya. Yang terjadi apa? Yang terjadi kerusakan pada mata atau saraf mata pada waktu persalinan.
Jadi pada waktu persalinan ini bisa diakibatkan karena ibu hamilnya yang tadi terdisiplin tadi. Misalnya saat kelahiran terjadi benturan keras atau ibu mengalami penyakit gonor tadi. Nah, itu bisa menginfeksi janinnya. Nah, tentunya harus diberikan pengobatan yang benar. Ya, oke. Baik, yang kedua ini ada kelahiran sungsang ya. Ini masih dibahas tentang yang tadi, yang perinatal ya. Kelahiran sungsang. Jadi kelahiran sungsang ini juga bisa mengakibatkan kecacatan. Nah, yang ini tapi ini juga sebagai teori saja karena faktanya tidak selamanya seperti itu. Tapi kenapa? Ya jadi karena bayi melahirkan sungsang tanpa bantuan alat apapun ini bisa sangat berbahaya, sangat berisiko. Secara teori sangat berbahaya sekali. Namun pada saat ini sepertinya sudah canggih, jadi kelahiran sungsang jadi seperti hampir sudah tidak ada ya. Jadi karena apa? Karena dokter sudah dapat melakukan intervensi operasi sesar agar terhindar dari kelainan pada bayi yang dilahirkan, atau juga menghindari kematian dari bayi yang dilahirkan. Dan berlanjut yang ketiga yaitu bayi prematur atau lahir yang lebih cepat dari usia kelahirannya. Ini seperti tadi yang 6-8, jadi tidak 9 bulan ya. Nah, ini juga masih secara teori karena kenyataannya juga alhamdulillah ada yang selamat ya, ada yang normal-normal saja. Namun, apa yang terjadi kalau bayi dilahirkan secara prematur? Untuk meminimalisir terjadinya kelainan, itu bayi harus diletakkan di inkubator ya. Jadi inkubator ini adalah suatu tempat di mana tekanan udara di dalam ini berbeda dengan tekanan di luar. Jadi itu harus tidak sama. Harus membuat tekanan di dalam ini nyaman untuk janinnya, untuk bayinya yang sudah lahir. Nah, ini juga bisa, sebenarnya risikonya juga bisa membuat daya penglihatan bayi ini terdampak akibatnya akan menjadi buta sebenarnya dengan memakai inkubator ini. Nah, jadi biasanya bayi yang lahir ini 9 bulan sampai 10 hari ya. 9 bulan 10 hari ya. Itu masih teorinya juga. Jadi bayi yang lahir kurang dari 40 minggu ini biasanya perkembangan kurang sempurna, terutama perkembangan otaknya. Jadi perkembangan otaknya ini kurang sempurna, apalagi bayi yang dilahirkan kurang sekali beratnya dari 1.300 gram. Itu efeknya bayi tersebut bisa kekurangan oksigen. Dan kekurangan oksigen ini akibatnya apa? Akibatnya kalau bayi prematur atau bayi yang susah itu bisa dilahirkan dengan alat bantu kop. Yang bisa berbahaya itu seorang ibu hamil harus memilih di mana beliau itu harus melahirkan, dan tentunya harus di dokter kandungan dan bidan yang benar-benar profesional. Nah, kemudian yang keempat adalah bayi postmatur atau terlalu lama di dalam kandungannya, misalnya 10 bulan atau lebih dari 10 bulan. Nah, ini bahaya karena menyebabkan bayi yang lahir ini mengalami kelainan. Hal ini terjadi karena biasanya cairan ketuban itu pecah, jadi akhirnya berdampak pada bayinya. Jadi misalnya terminum oleh bayi, jadi itu kan kotor dan membahayakan bagi bayi, tapi itu terminum. Nah, kemudian yang kelima ini adalah kekurangan oksigen ya. Kekurangan oksigen atau aranathalnaxia ya. Bayi ketika lahir itu tidak langsung dapat menghirup oksigen, misalnya terendam air ketubannya dari cairan kandungannya itu dan masuk ke paru-paru dan menutupi jalan pernafasan janin. Akibatnya apa? Akibatnya proses kelahiran yang tidak sempurna sehingga kepala bayi itu terlalu lama dalam kandungan sementara tubuhnya sudah keluar. Nah, dan bayi menjadi tercekik. Maka proses pernafasannya itu bisa tertunda karena bayi itu terlalu lama dalam kandungan. Karena bayinya terjepit lehernya. Selanjutnya kita belajar yang ke-6, itu proses kelahiran yang membutuhkan waktu yang lama. Jadi proses kelahiran itu kalau waktu terlalu lama juga tidak baik. Membutuhkan waktu yang lama itu proses kelahiran yang membutuhkan alat-alat medis seperti kop tadi misalnya dan lain sebagainya. Jadi kelahiran dengan alat bantu ini tidak seluruhnya juga, ini hanya teori juga ya. Tapi walaupun itu ini dapat menyebabkan kelainan pada bayi, misalnya alat-alat yang digunakan, alat yang menggunakan vakum atau tongue flossing.
Ini bisa mengakibatkan pendarahan dan kecacatan pada otak bayi. Kemudian pendarahan pada ibu bisa terjadi akibat placenta previa. Ya, placenta previa ini adalah ilmu kedokteran yang mempelajari jalan keluar bayi. Jalan keluar bayi ini dia tertutup karena previa ini, placenta. Nah, ini mengakibatkan pendarahannya sangat berbahaya. Jika bayi dipaksakan lahir secara normal dalam kondisi tersebut, akan berbahaya jika bayi harus dilahirkan secara normal. Padahal tidak bisa ya. Biasanya seorang dokter akan menghimbau pada ibu hamil untuk tindakan operasi. Baik, lanjut lagi. Kemudian pendarahan juga bisa disebabkan oleh penyakit ya. Oleh penyakit sipilis gonore, dan ibu yang memiliki kelainan bentuk tulang pinggul atau tulang pelvis ini dapat menekan kepala bayi. Dapat menekan kepala bayi saat proses kelahiran tentunya. Jadi tentunya hal ini dapat dihindari seorang ibu yang lagi hamil saat mengambil tindakan, yaitu untuk melakukan operasi sesar. Oke, sekarang berlanjut ke yang pasca natal atau postnatal atau setelah terjadinya kelahiran. Oke, ini kelainan yang terjadi setelah lahir ya. Nah, itu pada usia perkembangan kurang lebih 18 tahun ini masih bisa terjadi kelainan. Misalnya apa? Misalnya karena kecelakaan, keracunan, tumor otak, gejala-gejala diare dan lain sebagainya. Nah, ini hal-hal yang dapat menyebabkan kelainan atau kecacatan anak di masa bayi. Yang pertama adalah kelainan infeksi bakteri ya, dari TBC. Jadi kemudian juga penyakit panas tinggi yang membuat demam. Itu mengakibatkan kejang-kejang juga atau step-step itu ya. Dan kemudian juga radang telinga, otitis media, radang telinga ya. Kemungkinan juga karena pada waktu dilahirkan itu seorang bayi itu terkena air ketuban ya. Jadi air ketubannya masuk dalam telinga, itu yang dinamakan otitis media, penyakit seperti itu. Masuk dalam telinga melakukan bau tidak sedap. Jadi kalau dibiarkan itu bisa jadi anak tersebut akan jadi tuli, atau itu yang disebut juga itu tadi otitis media. Kemudian penyakit seperti malaria, tropicana. Makanya kenapa bayi-bayi yang terutama ya pada bayi yang dilahirkan itu pada masa neonatus, bayi tersebut harus benar-benar dijaga. Oke. Jadi penyakit ini yang bisa mengakibatkan komplikasi-komplikasi pada organ mata. Seperti infeksi atau virus yang menyerang pada anatomi mata ini akan berdampak pada kebutaan, bisa juga tumor otak yang menyerang saraf pusat pada organ penglihatannya. Nah, untuk yang kedua ini kekurangan zat makanan atau nutrisi, gizi dan nutrisi ini sangat diperlukan oleh seorang bayi yang baru dilahirkan. Karena untuk proses pertumbuhan perkembangan otak itu dan organ-organ penting lainnya itu bayi harusnya ketika usia kurang dari 6 bulan harus cukup diberikan air susu ibu. Jadi jangan diberikan makan berat, misalnya pisang ya. Karena dia belum bisa untuk mencernanya dengan baik. Belum waktunya karena masih sangat kecil ususnya untuk mencerna. Oke, jadi jangan dipaksakan. Terus dalam perkembangannya memang selalu mungkin menangis ya bayi itu. Jadi kalau tidak dikasih sesuatu makanan yang besar mungkin mereka menangis, tapi sebisa mungkin jangan dikasih, nanti juga akan diam sendiri ya. Itu singkatnya. Setelah itu mungkin pada masa remaja juga seseorang dipaksakan untuk mencerna sesuatu yang berat ya, yang berat. Akhirnya itu berdampak sampai nanti besarnya mungkin. Nah, seperti makanan bergizi lainnya seperti nasi, protein, mineral, susu ditunjang dengan vitamin-vitamin lain ini yang sebenarnya dibutuhkan ya. Jadi kalau kurang maka itu bisa bahaya, bisa menjadi dampak kedepannya bisa rugi. Oke. Selanjutnya adalah kecelakaan. Bayi harus benar-benar dijaga orang tua karena banyak sekali kecelakaan yang terjadi pada seorang bayi pada perkembangannya. Jadi pada perkembangannya itu walaupun bayi yang terlahir ini kan terlahir normal seperti biasanya secara medis normal seperti anak pada umumnya, jadi seorang bayi ini masih bisa sebenarnya mengalami kelainan karena kecacatan dalam
dalam diri tersebut, juga dari luar, misalnya kecelakaan, kalau contohnya dari luar terjadi benturan mengenai organ mata, trauma kecelakaan, misal jatuh dari ketinggian. Nah, jadi orang tua harus benar-benar menjaga anaknya jauh dari jangkauan yang berbahaya. Harus aware orang tua. Nah, yang keempat adalah keracunan. Jadi keracunan seperti misalnya air raksa atau misalnya racun yang lainnya ya. Nah, racun yang masuk dalam tubuh bayi ini atau anak ini akan menjadi jadi tubuh bayi ini akan menjadi lemah akhirnya karena masuk. Jadi karena dapat meracuni secara permanen. Jadi racun ini bisa berasal dari makanan yang sudah kadaluarsa contohnya, makanan yang busuk atau makanan yang mengandung zat psikoaktif itu ya, yang bisa ditemukan di obat-obat terlarang atau obat-obat keras. Nah, dari makanan-makanan yang kadaluar yang beracun ini, jadi akhirnya racun itu akan menyebar dalam darah dan bisa dialirkan sampai ke otak, dan menyebabkan akhirnya kecacatan pada bayi. Nah, kemudian yang kelima adalah mengalami kelainan mata karena penyakit mata. Yang biasanya mengalami penyakit mata itu ada beberapa macam sih. Yang pertama adalah xeropalmia. Jadi itu penyakit pada anak yang menyerang mata. Nah, itu karena apa? Kekurangan vitamin. Atau anak yang diare terus-menerus yang akhirnya kekurangan cairan, penyakit trakom. Juga penyakitnya menyebabkan kelainan pada mata. Oke. Ini menyerang juga orang dewasa, dan juga menyerang anak-anak. Nah, dalam perkembangannya yang kelima adalah antara lain itu yang pertama adalah seroptalmia. Ini biasanya pada bayi dan pada perkembangannya pada masa kanak-kanak ini kekurangan vitamin A dan juga akibat diare. Jadi karena ini bisa disebabkan karena kemungkinan pada anak-anak dan pada masa oral itu, di masa oralnya anak-anak sering memasukkan benda-benda ke mulutnya. Karena pada masa itu dia harus sering mengeksplor dunianya dengan melalui oral atau mulutnya itu. Nah, yang kedua adalah trachom, penyakit mata karena virus Chlamydia trachomatis. Nah, kemudian yang ketiga adalah katarak. Katarak ini penyakit yang menyerang mata sehingga mata ini menjadi tertutup oleh putih. Mengakibatkan kebutaan menjadi keruh. Ya, ini mata menjadi buta karena mata itu menjadi keruh, akhirnya menjadi keruh dilihat. Ini bisa disebabkan dengan operasi. Nah, jadi keruh yang menutupi mata itu, jadi oleh putih-putih itu bisa mengakibatkan kebutaan. Kemudian selanjutnya adalah penyakit yang bernama glaukoma. Jadi penyakit mata karena cairan itu bertambah, karena mata ini bertambah cairannya di dalam bola mata sehingga pada bola mata ini tekanan matanya meningkat. Akhirnya mata itu bagian mata ini menyerang lensa bola mata dan akhirnya mata itu seolah-olah keluar ya. Dan kemudian selanjutnya adalah penyakit diabetes retinopati. Jadi ini adalah gangguan pada retina disebabkan oleh penyakit pada kerusakan sistem sirkulasi hingga merusak penglihatan. Selanjutnya adalah macular degeneration. Jadi kondisi makular degenerasi ini umumnya agak baik karena di mana daerah tengah dari retina itu secara berangsur-angsur dapat memburuk. Jadi anak dengan retina degenerasi ini masih memiliki penglihatan perifer ya, penglihatan samping. Jadi akhirnya seorang anak akan kehilangan kemampuan untuk melihat secara jelas apa yang ada di bagian tengah bidang penglihatannya. Kemudian selanjutnya adalah retinopathy of premature. Ini dialami oleh bayi yang lahir prematur ya. Jadi terjadi pada saat bayi ini dilahirkan prematur dan memiliki potensi penglihatan yang kurang. Kenapa? Karena biasanya bayi yang lahir prematur ini ditempatkan di inkubator ya. Yang kita ketahui bersama tadi yang sudah saya jelaskan, inkubator itu kadar oksigennya tidak stabil ya, karena tidak sama antara oksigen di dalam dan oksigen di luar inkubator. Nah, karena perbedaan signifikan tekanan udaranya ini, jadi perubahan kadar oksigen ini dapat menyebabkan pertumbuhan pembuluh darah itu menjadi tidak normal secara medis. Ya, jadi akhirnya membuat semacam bekas luka pada jaringan mata. Jadi peristiwa ini sering menimbulkan kerusakan pada selaput jala atau retina.
dan juga bisa mengakibatkan tunanetra atau buta total. Nah, berlanjut lagi, ini yang pembahasan yang tentang penyebab terjadinya kelainan pada mata. Jadi fungsi penglihatan dari faktor penyakit atau penyakit berat. Nah, selanjutnya ini adalah mereka yang mengkonsumsi obat-obatan ya. Jadi ternyata dalam mengkonsumsi obat-obatan itu juga dapat berdampak pada penurunan penglihatan akhirnya ya. Obat-obatan untuk sebuah penyakit juga akan dapat berdampak pada kesehatan mata juga. Demikian juga pada penggunaan obat-obatan yang sampai overdosis, yang seperti ini tentu sangat berbahaya. Jadi bagi kesehatan mata dan organ-organ lunak, terutama mata. Selain itu, penyakit apa saja yang bisa mengakibatkan kelainan mata? Jadi pertama itu tadi diabetes mellitus, hipertensi, kemudian oftalmopati endokrin, juga infeksi sistemik. Kemudian radang konjungtiva atau bahasa Indonesianya disebut konjungtivis gonore. Jadi kemudian kelainan genetik dan kekurangan dan juga trauma yang terjadi pada kekurangan vitamin dan juga trauma yang terjadi pada masa kanak-kanak. Kalau trauma yang terjadi pada orang dewasa itu trauma misalnya yang biasa itu trauma benda tumpul atau benda tajam atau bahan kimia. Jadi yang pertama itu diabetes mellitus. Jadi diabetes mellitus ini sering menjangkit orang dewasa. Ternyata penyakit ini sangat berbahaya karena pola hidup. Jadi penyakit sistemik diabetes mellitus ini dapat menyebabkan komplikasi penyakit lain berupa retinopatia katarakta. Kemudian diabetik ini semakin meningkat sesuai dengan lamanya penyakit. Juga buruknya pengendalian kadar gula darah dan tingginya kolesterol. Kemudian diabetes mellitus ini biasa disebabkan oleh pola hidup seseorang. Jadi misalnya terlalu banyak gula, kurang gerak, seperti biasanya penderita penyakit diabetes mellitus ini juga akan menyerang pada organ mata akhirnya. Jadi yang diserang ini biasanya akan timbul katarak. Kemudian yang keduanya adalah intervensi kasus. Jadi ini mengakibatkan arteriostik erosis ini mengalami penyempitan, jadi pembuluh darah atau bahkan pecahnya pembuluh darah. Dari pemecahnya pembuluh darah pada otak ini tentu akan memberikan gejala eksudasi dan pendarahannya. Pendarahannya retina mengalami pendarahan. Ketika pembuluh darah di otak itu pecah, maka akan terjadi pendarahan retina dan akhirnya terjadi penyumbatan arteri atau vena centralis retina, sehingga gangguan penglihatan dari tingkat ringan, sedang sampai akhirnya terjadi penyumbatan tingkat berat, yaitu kebutaan itu. Lalu yang ketiga adalah optimopati endokrin. Jadi ini adalah kelainan endokrin. Kelainan ini dapat menyebabkan kelainan pada mata. Jadi akhirnya kasus ini akan mengakibatkan kesulitan-kesulitan dan kekurangan atau bahkan berkelebihan sirkulasi darah dalam tubuh. Misalnya pada kasus hipertiroid yang akan timbunan lemak di belakang bola mata sehingga mata ini bisa menonjol dan kelopak mata ini tidak bisa tertutup rapat. Kemudian adalah infeksi jamur, oleh serangan jamur yang menyebabkan selaput mata. Ini biasa disebabkan oleh jamur dari binatang. Ini tentu dapat merusak organ-organ mata, selaput mata yang tipis, bahkan dapat menyebabkan penyakit bergulma atau borok atau ulkus ya bisa disebut. Jadi infeksi mata ini infeksi mata ini akhirnya akan berkembang pada mata bagian dalam dan akan bisa mengakibatkan kebutaan. Nah, kebutaan kemudian yang kelima adalah radang konjungtiva atau konjungtivis gonorrhea. Jadi konjungtivis gonorrhea ini adalah penyakit infeksi karena TBC atau tuberkulosis, juga karena penyakit kelamin, dan juga ada yang disebabkan oleh alergi difteri. Jadi akan terjadi radang kornea. Nah, radang kornea yang luas dan dalam sehingga akan terjadi yang namanya ulkus atau infeksi ulkus ini ya. Kemudian radang dan koro idea. Kemudian yang keenam adalah kelainan genetik. Ini banyak ditemukan pada kasus kelainan mata yang
merupakan keturunan secara biologis, terutama pada kasus perkawinan, saudara antar saudara. Yang tujuh adalah kekurangan vitamin A, ini dapat mengakibatkan terjadinya gangguan mata sampai terjadinya kebutaan. Nah, jadi gejala-gejala yang muncul ini itu pertama buta senja, itu kelainan pada sel-sel batang betinanya. Selanjutnya trauma, ini diakibatkan karena benda tumpul, benda tajam, benda kimia, sinar matahari, dan terpapar sinar-sinar yang mengandung radioaktif kayak sinar X gitu ya. Oke, mungkin cukup pembahasannya kali ini. Terima kasih teman-teman dan Bunda yang telah menyaksikan pembahasan saya. Saya berterima kasih sekali, dan saya ingin mengucapkan mohon maaf jika terdapat kekurangan, dan ini adalah yang bisa saya usahakan, dan saya senang untuk melakukan pembahasan seperti ini ya. Jadi seseorang yang dilahirkan tanpa penglihatan cahaya itu disebut buta bawaan atau CB, sedangkan orang yang butanya itu didapat ya, itu namanya buta AB. Kemudian trakom merupakan penyebab utama yang menjadi timbulnya kebutaan di negara-negara yang berkembang. Namun kalau di negara-negara maju ya, terutama di barat, nah, penyakit-penyakit degeneratif itu adalah penyebab utamanya. Contohnya kayak seperti diabetes mellitus. Nah, itu merupakan negara-negara, kalau trakom itu biasa sering terjadi di negara-negara yang berkembang. Kenapa bisa? Itu juga terkait pola hidup dan usia, yang dapat menjadikan hidup dan usia harapan hidup itu mereka lebih panjang sebenarnya kalau di manajemen dengan baik ya hidupnya. Jadi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih.